Halo, saya Gina Esnur, saya adalah sutradara, penulis, dan juga produser di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Di samping saya ada Angga Yunanda berperan sebagai Raja. Ada Putri Marino sebagai Asia. Oh, gue tebak. Oke, itu adegan yang waktu gue nulisnya tuh memang kebayang kalau ini kan sebenarnya film drama, ada drama cintanya, ada drama keluarganya, dan layarnya kompleks. Tapi pengen di awal itu tuh ada momen-momen yang sweet. Istilahnya kalau misalnya di romantic comedy tuh ada meet cute gitu. Nah, dan momen ini tuh kayak pengen, tapi satu sisi juga pengen nunjukin layer karakternya apa yang terjadi pada saat pertemuan itu. Mungkin Putri bisa cerita ya Asia kondisinya gimana pada saat itu? Jadi waktu sebelum ketemu sama Raja di tangga ini, Asia lagi nelpon bank untuk bikin kartu kredit, tapi ditolak terus karena emang keadaannya Asia dan keluarga emang kurang lah gitu. Terus yang bisa membuat Asia lebih nyaman, lebih bisa nafas dikit, bisa bikin happy dikit adalah menari. Menari, dengerin lagu, dan waktu lihat tangga kok kayaknya seru ya gitu, dan udah kebawa suasana juga, jadi kayak tik tik muter ketemu sama Raja. Jumpa kita. Seneng gak ketemu Asia? Seneng banget loh. Oh. Itu jadi salah satu momen yang paling memorable sih. Ya. Gitu. Ini banget nih. Itu jaket siapa? Jaket. Ini adegan salah satu adegan apa ya? Jadi kalau misalnya dalam adegan tuh ada yang namanya set up, terus kemudian ada middle scene, kemudian ada punchline-nya di mana. Dan ini sebenarnya ini tuh adalah 3 rangkaian intens dalam sebelum dan sesudah adegan ini gitu. Kalau gue pribadi gitu, gue tuh suka ada banyak rasa dalam tiap adegan gitu. Kalau ada sedih masih ada sisa lucunya, atau ada deg-degan manis tapi ada receh-recehnya dikit. Ada kadang-kadang kalau dalam hidup kan kita tuh suka ngerasain beberapa perasaan sekaligus sampai menuju perasaan yang intens benerannya nih gitu. Kalian ini kayak kembar deh. Loh. Kenapa sayang? Ini tuh beneran apa ya, kayak satu awalnya tuh ngerasa kayak happy karena oh iya kita akhirnya bisa nyatu ya gitu, bisa saling jujur sama perasaan kita masing-masing, tapi tiba-tiba Kita menghadapi situasi yang tidak kita bayangkan sebelumnya sebenarnya. Iya. Oke. By the way ini ada Raja mana? Gak ada om. Aduh nih susah sih ini adegan. Jadi ini adegan salah satu puncak konflik yang jadi kayak gue tuh pengen banget di film ini tuh kayak aduh nggak ada kehebohan apa ya scene yang ribet dengan shot kamera ini lagi, dan tapi sekaligus memanfaatkan ruang sempit gitu di ruang paling intimate di rumah ini gitu, kamarnya Asia gitu. Kenapa sih kamu gak bilang apa maumu? Buat apa? Ya kan aku bapakmu. Justru karena aku anak bapak. Makanya aku gak ngomong. Tapi emang ini salah satu scene yang sangat berat buat aku sih. Dan aku cukup banyak juga kayak ngulang-ngulang dan lebih kayak cari tahu kira-kira
ada apa lagi mungkin yang tertinggal yang belum aku temukan, dan itu kayak jadi banyak hal-hal baru lagi gitu loh yang bisa aku temuin setelah reading yang banyak, terus kayak ngobrol sama pemain-pemain yang lain, terus sama Kak Gina juga gitu. Jadi semoga bisa ngena sih ke teman-teman yang nonton nanti ya. Dan ini scene-nya kayak salah satu scene yang paling lama kita ambil ya, Kak. Jadi tuh bener-bener kamarnya tuh cuman berapa ya, ukurannya kecil banget ya, sih, kayak kecil mungkin. banget, dan kita harus kayak tiap orang tuh harus punya intensitas acting dan emosi yang sama gitu di tiap covernya. Itu sih yang bikin berat di kala pandemi, di saat semua orang bisa ngusir kita kapan aja ya. Itu sih yang bikin tapi it's a fun time lah, tetap aja itu was a fun time gitu. Bener. I love. Sebenarnya adegan ini memang sudah ada di skenario dan yang ngedrive semuanya pada akhir sih musik gitu, lagunya gitu. Jadi kayak apa ya, bahwa ini tuh sebenarnya ini adalah momen kayak sebenarnya apa yang menunjukkan apa yang terjadi sama Raja dan Asia, sejauh apa sih sebenarnya hubungan mereka, passion mereka antara satu sama lain. Terus gerakan-gerakannya juga harus dibuat sesensual mungkin, karena sebenarnya kan dalam ketika saat kita membentuk sebuah keluarga, rasanya tuh bukan cuma sekedar marah, senang, sedih, takut dan lain-lain, tapi ada rasa-rasa yang sensual gitu, terus ada rasa nafsu di dalam keluarga atau dalam cinta kita gitu, dan ingin ditunjukkan gitu gelora yang ada di Raja sama Asia dan Dewa dan Linda. Tapi kalian deg-degan gak sih waktu latihan pertama kali dengan koreografi ini? Ingat gak kita latihan? Kita pertama kali ketemu langsung disuruh latihan. Bener-bener sebelumnya gak pernah ketemu sama sekali. Tapi secara fisik belum ketemu, tapi udah Zoom kan? Itu iya sih. Oh, udah kita lagi bikin nari-nari. latihan nari udah, terus kayak ketemu di Zoom udah lama banget, bahkan sampai 2 bulan lebih ya. Tapi emang untuk ketemu secara langsung untuk melihat penampakan langsung antara sesama manusia ini belum pernah gitu. Jadi pas pertama kali tuh deg-degan banget. Kayak, aduh gimana ya gitu. Tapi untungnya lancar ya. Lancar. Dan cukup Terima memberi kasih Mas kejutan. Dudi. Terima kasih Love. Mas Dudi tuh koreografer kita gitu. Iya, makasih Mas Dudi sudah membimbing saya dari nggak bisa apa-apa. Nanti kita insert deh. Jangan. Pak. Pak. Ayo pulang, Pak. Pulang ya, Pak. Ini adegan yang amat sangat personal sih gitu. Jadi bapak saya tuh Alzheimer dan pernah hilang gitu. Jadi kalau ditanya kayak ini tuh, kalau cerita ya ini personal banget sih in a way gitu cerita ini. Kayak gue selalu membayangkan nih kayak kapsul waktu lah untuk dalam sebuah rangkaian gue sebagai anak gitu, dan menuju ke tahap selanjutnya apa yang gue cerna ketika menjadi seorang anak dalam keluarga. Jadi bokap Alzheimer, ibu survivor kanker payudara, dan mertua gue itu adalah saudara tiri yang dinikahkan gitu. Kayak tapi setelah along the way sama orang tua mereka. Tapi ya yang paling sulit adalah ketika melihat orang tua kita tuh kayak di titik paling fragile dalam hidupnya, and he's not even kayak sekarat ataupun meninggal gitu. Dan itu sih yang berusaha dibagi ke Angga sih gitu dan Putri gitu. Tapi kalau bagi Raja ini juga salah satu momen yang sangat menampar Raja sih, dan kayak jadi bikin dia menyadari gitu tentang pentingnya
sebuah keluarga gitu. Dan selama ini kan dia kayak denial, nyangkal gitu, dan akhirnya sampai nemuin titik terendah buat semuanya. Baru menyadari kayak oke, iya gitu kayak luar biasa sih pengalamannya. Dan maksudnya yang paling suka ketika menulis cerita ini adalah semua karakternya tuh tingkat pertumbuhan karakter arc itu beda-beda gitu. Kayak Asia lebih dewasa karena dia punya backstory sebelumnya. Raja mulai tumbuh, nih ada Dewa yang udah ngalamin sama ibunya sendiri. Terus ada Linda dengan korban KDRT dan lain-lain tuh kayak, tapi semua tuh kayak diperangkap di masa ketika pandemi, jatuh cinta, terus harus terpaksa ngumpul satu rumah gitu. Semua orang tuh yang semuanya dulunya berjarak dengan perasaan, dengan fisik itu kayak oke, dipaksa hidup untuk bercermin satu sama lain gitu. Ketika kita menua dan mendewasa, kayaknya itu sih yang dibutuhkan gitu, momen-momen untuk mengambil jeda dan bercermin dan merefleksikan hidup kita untuk kita tahu nih what we must do di tahap selanjutnya dalam hidup. Ya, mungkin semoga filmnya bisa jadi momen refleksi di akhir dan awal tahun menuju 2022 yang lebih positif dan cemerlang. Amin. Manifesting. Jangan lupa saksikan film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga di bioskop mulai tanggal 6 Januari 2022.